Sudah biasa perempuan minta beli baju. Dan sudah biasa bapak-bapak jangan heran kalau lemari baju 5 meter, antum cuma 1 meter, dia 4 meter. Karena memang suka baju banyak. Perempuan itu kalau tidak rubuh lemarinya dia beli terus. Ya. Kenapa? Karena ini baru, diskon. Padahal diskon tidak habis sampai hari kiamat. Tapi memang itu kemauannya dia, kesukaan dia. Selama memang itu baju juga dibeli, apalagi kalau baju rumah, antum juga yang nikmati, belikan saja. Tidak bisa rumah tangga langgeng kalau bakhil. Belikan saja. Ini wahyu Nabi bilang. Beri makan, beri minum, beri pakaian. Kemudian kalau kamu marah, jangan memukul wajah. Ya. Jangan menjelek-jelekkan. Dan jangan mendiamkannya kecuali dalam rumah. Yakni tidak boleh memindahkan istri ke tempat lain kemudian mendiamkannya di tempat tersebut. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 19.511, Abu Daud nomor 2142 dan Ibnu Hibban serta disahihkan oleh Al-Hakim. Wanita-wanita yang berbuat nusyuz itu pembangkangan, enggak mau jalankan kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim kalau kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Sang Raja Allah yang pasti akan memenuhi janjinya karena dalam firman-Nya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah pungkiri janjinya dan janjinya yang benar adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku pasti akan tambah, kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik utusan Sang Pencipta Allah. Manusia yang kalau mengucapkan 1 kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan ini adalah ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tambahan pahala pada hari kiamat nanti. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berbicara tentang masalah bab nikah dan perceraian dan kita masih di masalah pernikahan. Dan kita sudah membahas terakhir sekali masalah syarat-syarat nikah dan juga khiyar. Betul ya? Betul nggak ini? Hah? Yakin? Yakin sampai khiyar ya? Khiyar itu artinya pilihan. Boleh orang melanjutkan pernikahan atau tidak. Ya. Di situ disebutkan beberapa poin dan masuk masalah khiyar adalah jika istri memiliki kekurangan seperti gila atau menderita kusta atau menderita sakit pada kemaluan yang menghilangkan kenikmatan hubungan seks dengannya, atau suami telah mengebiri dirinya, atau kurang sehat akalnya, termasuk suami kalau gila, atau menderita penyakit impotensi sehingga dia tidak dapat menggauli istrinya, atau tidak dapat memuaskannya. Dalam pembatalan suatu pernikahan harus dilihat dengan cermat kira-kira siapa yang salah, suami atau istri. Dan selalu saja didahulukan islah atau perbaikan keadaan keduanya. Karena Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaykum, perbaikilah di antara persaudaraan kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang bertikai, kalau komunikasi tidak bisa terjalin baik antara keduanya, Allah mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Utuslah orang yang bijak dari pihak laki-laki, orang yang bijak dari pihak keluarga perempuan, kemudian mereka berbicara. Kalau keduanya niatnya baik, mau rumah tangganya nyaman, ya, maka Allah akan berikan taufiknya. Allah akan mudahkan masalah itu. Kemudian yang kedua juga termasuk dalam masalah khiyar adalah unsur penipuan. Misal seorang muslim menikahi wanita yang disebutkan muslimah, ternyata dia bukan, tapi dia orang kafir perempuan itu. Atau dia mengaku sebagai merdeka, padahal dia seorang budak. Ya. Atau misalnya kondisi perempuan tersebut tidak seperti yang digambarkan. Seperti ternyata
pada saat sebelum menikah dinyatakan tidak buta, ternyata buta, atau tidak gila, ternyata gila. Maka semua ini hak khiyar diberikan kepada si suami melanjutkan atau tidak rumah tangga tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata perempuan tersebut ditipu, ya, perempuan tersebut ditipu dengan cara dikatakan perempuan laki-laki ini begini dan begitu, ternyata waktu ketemu berbeda, ya. Sama, ada cacat fisik misalnya, ya, atau ternyata terbukti dia adalah seorang budak, bukan orang yang merdeka, sementara istrinya adalah merdeka, atau mengaku muslim, ternyata dia adalah Nasrani, maka semua ini batal pernikahan. Si perempuan boleh membatalkan pernikahan tersebut. Kemudian juga termasuk Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan tentang masalah tidak mampunya membayar mahar secara kontan, ya, ataupun tidak bisa membayar secara jatuh tempo. Kalau misalnya maharnya 1 juta, kemudian ternyata dia pada saat mau akad nikah dia tidak bisa bayar, uangnya pun tidak jelas ke depannya. Maka itu berarti khiyar, si perempuan boleh lanjutkan atau tidak. Kecuali ada akad dari awal, ini adalah jatuh tempo. Saya mahar 1 juta ya, tapi nanti sekarang akad nikah, mahar itu saya bayar di akhir bulan pada saat terima gaji. Boleh, asal memang dia bayar pada saat itu ya. Kalau dia tidak bayar, maka masuk dalam hak khiyar. Si perempuan boleh menentukan cerai karena mahar haknya dia. Ya. Itu sudah dijelaskan di poin ketiga oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang keempat, suami tidak mampu menafkahi, ya, tidak mampu menafkahi istrinya, dan istrinya sudah menunggu beberapa waktu hingga suaminya mampu menafkahinya. Jika suami tetap tidak mampu menafkahinya, maka ia berhak membatalkan akad nikah itu. Ya. Dan itu dengan cara dia mengadukan ke pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan pendapat sahabat Nabi Abu Hurairah, Umar, Ali, dan pendapat para tabi'in Hasan Basri, Umar bin Abdul Aziz, Ramiyah, dan Imam Malik. Ya, jadi nafkah wajib. Kecuali dalam satu keadaan memang suami itu stroke, ya, hilang akal tiba-tiba, ya, maka ini tentu saja lepas dari kewajibannya, tapi tetap istri punya hak di situ. Ya, karena istri punya hak untuk diberi makan, diberi minum, yang gitu dan seterusnya. Tapi kalau ada muslimah yang bersabar, dia malah ingin mendapatkan pahala, suaminya stroke, suaminya hilang akal, dia malah yang bekerja, dia malah yang dagang, tetap dia berkhidmah, itu surga baginya. Ya. Tapi di sini dia punya hak khiyar, dia punya hak melanjutkan atau tidak. Apalagi kalau saat wanita itu masih muda dan dia mampu untuk melanjutkan rumah tangga dengan orang lain, maka di sini dia punya hak khiyar. Begitu juga yang kelima, yang terakhir adalah kalau suami pergi dan tidak diketahui kemana dia, nggak ada berita. Kalau zaman sekarang sih masih mudah ya, karena ada medsos, ada telepon, udah bisa komunikasi. Kalau zaman dulu orang kalau ngadukan perjalanan, naik kapal, naik kuda, nggak jelas. Betul-betul hilang jejak. Kadang-kadang di tengah jalan tiba-tiba muncul perampok, dibunuh, selesai, dibuang di kebun mana, di hutan mana, orang nggak tahu. Maka ini ada batasannya. Khilaf di antara ulama tentang masalah batas seorang wanita menunggu suaminya. Tapi ada pendapat yang mengatakan maksimal sampai 4 tahun. Ya. Setelah 4 tahun dia boleh ngajukan di pengadilan, datangkan saksi, betul-betul memang suaminya orang ini tidak menafkahi, tidak meninggalkan juga nafkah yang cukup, ya. Kalau suami pas mau safar, misal dia mau safar, saya mau safar nih, mau sekolah di luar negeri, mau kerja di luar negeri, dia mau pergi ke negeri yang jauh, lalu dia tinggalkan uang. Misal nafkah bulanannya perempuan ini 10 juta per bulan, lalu ditinggalkanlah 100 juta untuk 10 bulan. Maka selama 10 bulan pun, walaupun dia hilang informasi, nggak boleh cerai. Karena nafkah masih ada dan akad masih berjalan, gitu kan? Bisa saja mungkin si laki-laki ini hilang, sakit, ya, dicuri orang, bekerja di satu daerah yang dirampok, apalah segala macam bisa terjadi. Yang jelas ini juga termasuk ada hak khiyar kalau sudah sampai 4 tahun intinya. Ya, perempuan itu boleh ngajukan, tapi bawa saksi 2, betul ini memang suami saya pergi, tidak tinggalkan nafkah, nggak tinggalkan, tidak kirim juga sesuatu, ya. Ini termasuk hati-hati para wanita bertakwa kepada Allah. Kalau suaminya kerja di luar negeri dan masih kirim uang, itu masih terikat akad.
Ya. Terikat akad, tapi dia bisa mengajukan kalau misal dia tidak sabar lagi dari sisi biologis, suaminya sudah 4 tahun tidak pulang, 5 tahun nggak pulang gitu kan, maka dia bisa mengajukan itu. Dia mengajak suaminya untuk segera kembali memberikan hak batin dia. Kalau suami juga tidak mau, maka dia boleh ajukan di pengadilan. Nanti hakim yang tentukan masalah itu. Ini semua masuk dalam masalah khiyar, hak khiyar. Pada siang ini insya Allah kita masuk ke poin lanjutan tentang masalah hak-hak suami istri. Jadi kita kembali menjelaskan teman-teman sekalian, kalau rumah tangga itu, kalau kita rasionalkan adalah seperti ibarat perusahaan. Ya. Rumah tangga perusahaan. Perusahaan ini ada pemiliknya. Kalau perusahaan-perusahaan manusia ada pasti ownernya kan. Nah ini pemilik perusahaan rumah tangga ini Allah sang pencipta. Allah memberikan kita perusahaan, nih rumah tangga kamu ya, dengan cara akad nikah. Nah ini perusahaan baru nih sekarang, rumah tangga baru. Kamu laki-laki, hai suami, ini istrimu saya titipkan. Ingat, lindungi dia, berikan pendidikan, kasih sayang, beri makan, beri minum, beri pakaian, beri pendidikan. Karena saya, kata Allah, saya akan balas kamu dengan pahala. Berarti kau, tanda bahasa, tanda kutip ya, kau pegawai berprestasi, ini gajimu. Gitu. Paham nggak? Nah, kalau contoh duit cepat. Sama istri, ini suamimu ya, ingat, jalankan kewajibanmu, taati dia ya. Sama kalau pegawai di perusahaan, ini atasanmu ya, patuhi. Nah, patuhi ya. Layani dia A, B, C, D, berikan makan, berikan minum, biologisnya segala macam. Kata Allah karena saya balas kamu. Ya, kalau suami istri fahami ini, mereka sama-sama pegawai tanda kutip di perusahaan rumah tangga pemiliknya Allah, masing-masing jalankan tugasnya karena Allah, aman. Rumah tangga akan aman. Permasalahannya sekarang banyak orang di antara kita membangun rumah tangga bukan karena Allah. Saya ulangi lagi apa yang saya jelaskan di awal bab nikah ini. Kalau ada yang hadir di sini dan yang ikuti ceramah kita, niatnya menikah karena disuruh oleh orang tua, karena nggak enak sama teman-teman sudah menikah semua, karena terlanjur jatuh cinta atau jatuh hati, jadi apalah ya bahasanya, ya. Kemudian atau mungkin karena faktor ekonomi atau karena apa selain dari faktor agama, buang jauh-jauh sekarang. Di ruangan ini buang, niatin tidak ada. Saya nikah ini ibadah karena Allah. Kalau ada orang pergi haji karena mau beli barang, hajinya nanti bisa tidak sah. Karena haji karena Allah bukan beli barang. Beli oleh-oleh itu nomor ke-30. Ya. Jadi harus ibadah niatnya. Bukan karena yang lainnya. Ada orang sholat ke masjid nggak enak karena temannya yang ajak. Kalau tidak diajak nggak sholat, berarti sholatnya percuma karena manusia itu. Ya. Begitu juga dengan rumah tangga. Ingat, rumah tangga bahtera, kapal, pahala yang sangat besar pahalanya. Jadi begini, kalau kita lagi puasa Ramadan, itu puasa bahtera, pahala. Mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, antum mau duduk ngobrol sama teman, lagi keluar rumah, bersihin taman, apalah ibu-ibu masak, intinya di dalam bahtera puasa. Aktivitas itu tetap dinilai pahala semua di sisi Allah SWT karena lagi puasa. Nah rumah tangga begitu, mulai kalimat akad nikah sampai anak cucu, ini bahtera pahala. Suami tinggal berikan yang terbaik buat istrinya, istri berikan yang terbaik buat suaminya, semua karena Allah, aman. Ingat, tugas kita hanya sampai ajal datang saja. Sabar dalam beberapa hal, maksimalkan memberi pada hal-hal yang kita mampu, ya. Dan saya ingatkan kembali, rumah tangga, persahabatan, partner bisnis, apalah pemimpin negara kepada masyarakatnya tidak akan pernah bisa langgeng kalau memakai konsep bakhil, pelit, perhitungan. Tapi kalau royal dan loyal, royal memberi harta, loyal memberi tanpa minta imbalan, ya, maka pasti langgeng. Ini bersahabat masuk restoran, sudah selesai makan ngobrol, tidak ada yang mau berdiri duluan ke kasir.
Tunggu temannya bayar. Bakhil. Pelit. Berdiri ke kasir, begitu pesan order, pergi ke kasir langsung kasih, ini 1 juta ya, semua itu meja sana teman saya punya saya sudah, saya yang bayar. Teman-temannya pas ke kasir, udah dibayar kok sama si fulan. Nah itu baru laki-laki itu. Ini biar saya pegang dompet tapi nggak keluar dompetnya. Gimana caranya mau langgeng persahabatannya? Akhirnya setiap diajak dia, ayo jalan yuk. Wah, temannya bilang pasti mau dibayarin nih. Titip ya, titip beliin ini. Temannya mau pergi satu tempat. Titip, mana duitmu? Titip gitu. Tapi nggak mau titip uang. Saya mau pergi sana mau beli makanan, baik ini saya titip ya, ini duit. Sekalian juga beli buat kamu, gitu loh. Itu dermawan namanya. Titip terus, akhirnya temannya setiap mau pergi, mau kemana kamu? Enggak kok, saya enggak kemana-mana. Padahal sudah mau ke sana. Ntar titip lagi dia. Oleh-oleh dari luar negeri titip. Tapi titipnya ini loh fotonya ya, harganya $500. Enggak ada titipan uang. Gimana caranya? Ya. Maka harusnya jangan bakhil, enggak bisa. Rumah tangga juga begitu. Saya ingatkan teman-teman, enggak ada utang antara suami istri. Ini saya lihat penyakit luar biasa. Hitung-hitungan utang, jangan lupa ya utang kamu bayar. Uang nafkah potong sekian. Utang, istri juga begitu. Kemarin kan uang saya dipakai nih bayar ya. Ini gimana? Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud kedatangan orang mau bersahabat. Ini kawan, bukan lagi suami istri yang memang sudah satu badan, sudah saling kenal ya. Apapun aib di badan pasangan kita cuma kita yang tahu, yang lain tidak ada yang tahu gitu. Ini orang lain datang kepada Abdullah bin Mas'ud lalu berkata, "Wahai sahabat Rasulullah, saya mau jadi sahabat Anda karena Allah, persahabatan lillahi ta'ala." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kau sudah tahu syaratnya?" Dia bilang, "Belum." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kantongku, kantongmu. Kantongmu, kantongku. Siap nggak? Kalau saya butuh saya pakai duitmu. Kau butuh kau pakai duitku." Orang itu bilang saya belum siap. Kata Abdullah bin Mas'ud, cari orang lain. Nggak layak jadi sahabat. Ya begitu. Royal dan loyal. Ini Allah cintai, pahalanya besar, penyebab kaya, disukai oleh manusia. Kalau bakhil semuanya orang tidak suka. Allah benci, ya, jadikan dosa, dibuat manusia tidak suka. Ya, maka ini harus difahami juga dalam masalah konsep rumah tangga. Jadi ikhlaskan, niatkan Allah SWT. Jadikan pasangan itu sebagai ajang pahala. Dan juga harus loyal dan royal dalam masalah kehidupan itu. Baik, kita masuk ke masalah hak-hak istri atas suami. Berarti ini kewajiban kita kaum laki-laki. Ibu-ibu boleh tuntut dari suaminya ini. Kami kaum laki-laki wajib menjalankan. Kata beliau, seorang istri mempunyai sejumlah hak atas suaminya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Al-ayah surah Al-Baqarah ayat 228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, ya. Jadi sebagaimana dia bertugas di rumah, masak lah, urus rumah lah, layani biologi suami, dia juga punya hak yang seimbang dengan itu. Dalam ayat ini Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, sebagaimana aku ingin, ya, istriku dandan untukku, maka aku pun berdandan untuknya. Tentu dandan ala laki-laki ya, bukan antum pakai lipstick. Nah. Tapi laki-laki di rumah pakai baju kaos ketat, pakai baju ini, pakai celana pendek, dandan buat istrinya. Pakai minyak wangi yang bersih, yang rapi, sisir rambutnya, bau mulutnya dijaga, itu semua lakukan buat suami, buat istri. Apa yang membuat kira-kira dia tergoda dengan laki-laki kita sudah lakukan, gitu loh. Maka sudah cukup itu. Itu sama, itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena Allah berfirman dan kaum wanita mempunyai hak yang seimbang yang seimbang dengan kewajibannya. Juga menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lakum min nisaikum haqqan wa li nisaikum 'alaikum haqqan." Sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian dan mereka juga mempunyai hak atas kalian. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1163 dan beliau mensahihkannya.
Adapun di antara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menafkahi istri. Tadi itu dalil-dalil tentang wajibnya seorang suami memberikan haknya istrinya. Sekarang kita masuk apa saja sih rincian haknya istri itu, supaya kami kaum laki-laki tahu ya apa yang harus kami berikan yang merupakan kewajiban. Selain daripada ini, hukumnya sunnah. Yang pertama, menafkahi istri, diantaranya memberinya makanan, minuman, dan tempat tinggal menurut cara yang baik. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada salah seorang sahabat yang bertanya tentang hak istri atas suami. Tut'imha idha ta'imta wa taksuha idha iktasaita wa la tadribil wajha wa la tukabbih wa la tahjur illa fil bait. Kamu memberinya makan jika kamu makan, ya. Jadi bapak-bapak kalau mau istrinya langgeng di rumah, yang paling pertama kulkas penuh, ya. Dapur semua penuh. Dia buka kulkas mau makan telur ada, ya tinggal goreng, tinggal mata sapi, tinggal apalah namanya, ya. Ada minuman, semua macam minuman ada. Itu sedekah yang paling besar pahalanya. Karena kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan buat jihad di jalan Allah, dinar yang engkau berikan jadikan pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan dinar yang engkau berikan kepada istri anakmu jauh lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala jihad. Apa susahnya berikan makanan, minuman, susu, segala macam siap di rumah, ya. Insya Allah kalau kulkasnya penuh, dapurnya aman, ya, dia juga aman di rumah. Kan begitu dikatakan di sini, kau memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian. Sudah biasa perempuan minta beli baju. Dan sudah biasa bapak-bapak jangan heran kalau lemari baju 5 meter, antum cuma 1 meter, dia 4 meter. Karena memang suka baju banyak. Perempuan itu kalau tidak rubuh lemarinya dia beli terus, ya. Kenapa? Karena ini baru, diskon. Padahal diskon tidak habis sampai hari kiamat. Tapi memang itu kemauannya dia, kesukaan dia. Selama memang itu baju juga dibeli, apalagi kalau baju rumah, antum juga yang nikmati, belikan saja. Tidak bisa rumah tangga langgeng kalau bakhil. Belikan saja. Ini wahyu Nabi bilang. Beri makan, beri minum, beri pakaian. Kemudian kalau kamu marah, jangan memukul wajah. Ya. Jangan menjelek-jelekkan dan jangan mendiamkannya kecuali dalam rumah, yakni tidak boleh memindahkan istri ke tempat lain kemudian mendiamkannya di tempat tersebut. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 19.511, Abu Daud nomor 2142 dan Ibnu Hibban serta disahihkan oleh Al-Hakim. Wanita-wanita yang berbuat nusyuz itu pembangkangan, enggak mau jalankan kewajibannya, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau tinggalkan hal yang haram, nggak mau melayani biologi suaminya, nggak mau didik anak, nusyud, diingatkan. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna. Yang wanita atau istri yang kalian takutkan nusyudnya, maka ingatkan mereka. Ini nggak boleh dalam Islam. Ini loh ada tulisannya, artikelnya. Ini nggak boleh seterusnya. Ingatkan. Kalau tidak mau juga, wahjuruhun fil madhaja. Boikot mereka di ranjang. Ya, boikot mereka di ranjang. Ibu-ibu jangan boikot suaminya. Karena kapan suami diboikot dia keluar rumah. Ya, cari tempat tidur lain nanti. Jadi laki-laki boleh boikot suami istrinya. Ini perintah wahyu. Perempuan kalau sudah rapi, sudah naik di atas ranjang, dia pengen dicumbuin oleh suaminya. Tapi kalau suami lagi marah, balik belakangi, ini pelajaran besar buat dia. Wahyu mengatakan begitu. Tapi kita nggak boleh boikot kecuali dalam rumah. Jadi nggak boleh bapak ngambek sama istrinya keluar, pulang ke rumah orang tuanya. Ya, itu yang biasa pulang-pulang ke rumah orang tua cuma istri saja. Karena antum punya kewajiban menjaga keamanan rumah. Walaupun lagi ngambek sama istri. Makanya dikatakan wala tahjur illa fil bait, kata Nabi SAW. Jangan kau boikot kecuali di rumahmu saja. Boleh dari ranjang pindah ke bawah, pindah ke ruang tamu, iya, sebagai pelajaran. Kalau tidak mau juga wadribuhun, pukul mereka, tapi pukulan darbatun ghairu mubarrah,
pukulan yang tidak boleh berbekas. Nah, Nabi ingatkan di sini, ya, jangan pukul wajah, kata Nabi SAW, tidak boleh tampar. Wajah itu kan mulia, ya, dan biasanya wajah itu bisa berbekas. Kalau orang senyum dengan kita dari wajahnya, kita gembira. Kalau dia cemberut, kita juga jadi tidak enak. Wajah berpengaruh. Kenapa teman-teman kalau foto muka yang dipasang, kenapa wajah? Kenapa bukan belakang? Kenapa bukan perut? Orang dikenal dari situ, dari wajahnya, ya. Dan wajah mulia, makanya Allah taruh di atas. Dan di sini anggota tubuh yang paling berpengaruh, mata, hidung, mulut, telinga bergabung semuanya. Yang Allah SWT minta pertanggungjawaban hari kiamat masalah itu, ya. Makanya teman-teman hindari wajah ini, ya. Bapak-bapak harus faham, istri itu adalah kawan, bukan lawan, ya. Lawan itu nanti di medan perang. Nah, itu baru antum gulung baju, tunjukin otot. Nah, boleh sama laki-laki, jangan sama perempuan. Perempuan cuma ada lisannya, ngomong-ngomong, lisan, antum anggap angin lalu, masuk sini keluar sini. Begini-begini ya sudah, iya maafin saya, selesai. Nah, itu. Jadi jangan ikutin arusnya. Ikutin arusnya nanti antum terbawa emosi dan bahaya. Laki-laki kalau emosi tidak bisa kontrol. Perempuan kalau lagi marah, kalau antum malah redam, antum malah tidak terbawa dengan emosi, sebentar 10 menit dia minta maaf juga nanti. Antum jadi heran nanti, kok tadi kayaknya kalau alam laki-laki nih, ini sudah tonjok-tonjokan nih. Tapi dia tidak ternyata, karena kita mengalah malah akhirnya dia minta maaf. Berapa kali terjadi begitu dalam rumah tangga? Banyak kasus-kasus terjadi begitu. Suaminya tenang saja, istrinya lagi ngomel-ngomel, ngoceh didengarin saya sama dia. Umar bin Khattab siapa yang lebih perkasa dari dia? Ada antum sini bisa seperti Umar, naik di atas kuda kakinya sampai di tanah. Pedangnya aja nggak ada yang bisa angkat kita di sini karena beratnya. Di rumah istrinya ngoceh-ngoceh, Umar diam saja dengar. Dia jadi pendengar yang baik. Oh iya iya. Udah selesai. Ada satu sahabat datang ketuk-ketuk pintu. Dia mau ngeluh, istrinya juga ngomel-ngomel di rumah. Begitu dia sampai rumah Umar, didengar suaranya istrinya Umar ada nih kedengaran. Berarti berani juga ini sama Umar nih. Pulang dia. Umar buka pintu, dipanggil. Sini Fulan, kenapa kau datang? Hai Amirul Mukminin, saya mau mengeluhkan istri saya. Ternyata istri anda juga begitu. Sama ini. Senasib. Kata Umar, dia sudah masakin saya, dia sudah melahirkan anak-anak saya, dia sudah cuciin baju saya. Oh, tinggal kata-kata. Biasa kalau laki-laki. Kan gitu. Makanya tidak usah terlalu terpengaruh dengan itu. Ini. Apa yang benar kita benarkan, yang salah sudah diamin saja. Kalau setiap keluhan istri yang disampaikan kepada kita teman-teman, kita harus mencari bagaimana menyentuh perasaan saja. Jangan sampai tambah merusak perasaan itu. Contoh kasus, saya pernah dengar ceramah seorang syekh bijaksana sekali. Dia bilang kalau seorang suami pulang ke rumah, kemudian dia temukan istrinya berkeluh tentang anaknya yang berantem. Nih si Fulan sama si Fulan berantem nih. Ada dua sikap suami, yang satu salah, yang satu benar. Yang salah adalah dia panggil dua anaknya di depan istrinya, karena dia mau tunjukkan sama istrinya kalau dia peduli, dipukullah dua-duanya. Ya, di depan ibunya. Kira-kira memberi solusi nggak itu? Menambah sedihan ibu. Dia tambah sedih itu. Itu bukan solusi. Padahal niatnya si ayah baik. Nih loh anakmu nakal tadi saya pukulin nih. Tak boleh gituin ibumu ya. Tapi ibunya ini hatinya ngiris. Tetap aja dia tidak bisa terima anaknya digituin. Padahal tadi anaknya nyakitin dia. Emang sudah begitu perempuan. Ini solusi yang salah. Solusi yang benar adalah pegang tangan istri kata beliau. Duduk sama-sama. Bilang. Jazakillahu khair. Makasih ya sudah urus anak-anak saya. Selesai. Insya Allah mudah-mudahan ada pahalanya di sisi Allah. Udah gembira dia. Tinggal dia urus sendiri anaknya lagi. Habis itu keluar teh hangat tuh. Jadi ini penyampaian Nabi SAW, ya. Kemudian yang kedua, selain menafkahi istri adalah memberinya kenikmatan. Jadi suami wajib menggauli istrinya meski cuma sekali dalam 4 atau setiap 4 bulan.
jika tidak mampu memenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Sang Raja Allah berfirman, dengarkan baik-baik. Ini masalah biologis ya. Al-Baqarah 226. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang mengira atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya, diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tahu apa itu ila? Zihar. Jadi kalau ada suami bilang, demi Allah saya tidak akan gauli kamu. Atau zihar, dia mengatakan, kamu seperti ibu saya. Bahasa kiasan karena tidak mau lagi biologis. Maka itu haram dalam Islam, tidak boleh. Istri walaupun sudah tua, ya, tetap saja dia punya jasa. Ya. Antum tahu nggak teman-teman, ada orang naudzubillah berzina berani bayar sampai puluhan juta, ratusan juta dalam satu kali biologis. Antum yang sudah berumah tangga, berapa kali antum terbunuh biologisnya dengan istri? Itu sudah tidak bisa ternilai. Ya, jangan lupakan itu. Jangan begitu orang tua, oh sudah tua, saya tidak ada nafsu lagi. Enak bener. Perlu dicambukin. Dulu atau masih muda mau, nggak bisa. Tetap harus berikan haknya itu secara syar'i. Gitu. Kalau mau tidak mau tua ya nikah sama boneka. Nggak tua-tua begitu terus. Tapi namanya manusia pasti tua, pasti lemah, gitu kan. Maka itu wajar. Harusnya difahami masalah ini. Tapi yang ingin ditarik oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang masalah ayat ini adalah masalah diberikan tangguh 4 bulan. Artinya kalau orang sudah terlanjur mengucapkan kalimat itu pada istrinya, dia diberikan kesempatan memperbaiki keadaan 4 bulan. Ya. Baru dia bisa, harus dia bayar kafarah ya. Kafarah itu bebasin budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Baru dia bisa kembali lagi menggauli istrinya. Jadi nggak boleh sembarangan dalam masalah hukum ini. Tapi beliau mengambil sebuah hukum di sini, dikatakan biologis itu hak istri walaupun 4 bulan sekali. Juga ada dalil yang lain. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati rumah seorang wanita Ansariyah di Madinah. Wanita ini salihah, sangat baik imannya. Tapi rupanya baru dia menikah, tiba-tiba suaminya sudah pergi berjihad. Akhirnya dia rindu sama suaminya nggak pulang-pulang, dan zaman sekarang tidak seperti dulu. Sekarang ada telepon, bisa video call. Zaman dulu tidak bisa, hilang jejak sudah. Di mana suaminya, hidup kah, mati kah, entah lumpuh kah, nggak ngerti. Tapi dia butuh biologis, maka dia lantunkan syair. Di antara maknanya, kurang lebih maknanya dia mengatakan, kalau bukan karena kehormatan hubunganku sama Tuhanku dan menjaga kehormatan suamiku, maka akan bergerak ke 4 kaki ranjang ini. Saya mau berzina, bahasa kiasan. Biologis sudah memuncak. Umar bin Khattab lewat. Umar bilang, apa yang kau bilang wahai hamba Allah? Perempuan itu sempat takut lalu dia mengatakan, saya cuma merasa kehilangan suami saya wahai Amir Mu'minin. Dia pergi jihad, sudah sekian lama nggak pulang-pulang dan saya butuh dia. Maka Umar pulang menemui Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dan ini merupakan anaknya Umar radhiyallahu anhu majma'in. Maka Umar tanya, berapa lama wanita bisa sabar tidak biologis? Kata Hafsah, 4 bulan. Maka Umar keluarkan instruksi, setiap mujahid maksimal di lapangan 4 bulan harus pulang temui istrinya, maksimal. Dari situ sebagian ulama mengatakan maksimal seorang tidak menggauli istrinya 4 bulan maksimal. Tapi ini pendapat ya. Ada pendapat yang lain mengatakan dia harus menggauli istrinya minimal 4 hari sekali. Diambil daripada hukum poligami. Jika orang poligami istrinya 4, dia memberikan hak setiap hari biologis 1 istri. Maka berarti giliran istri yang pertama kembali setelah 4 hari seperti itulah. Maka ini batas minimal ya, 4 hari sekali. Tapi emang aneh kalau ada orang tidak mau biologis sama istrinya atau sama suaminya. Ini aneh. Allah kasih pahala, kasih kenikmatan, tidak mau. Syaitan itu yang goda. Yang ketiga, menginap di rumahnya semalam atau setiap 4 malam bagi suami yang berhalangan menginap setiap malam.
Karena itulah yang diputuskan pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dia punya pekerjaan di luar kota segala macam, usahakan maksimal setiap 4 malam sudah kembali atau dia panggil istrinya. Kalau darurat sekali tidak bisa, negosiasi baik-baik, ya, karena al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syarat yang disepakati. Yang keempat, istri berhak mendapatkan bagian jatah yang adil dari suaminya jika suami itu beristri lebih dari satu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man kanat lahum ra'atani yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra jaa yawmal qiyamati yajurru ahada shikkaihi sakitan aw ma'ila." Barang siapa yang mempunyai 2 istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan menyeret salah satu pundaknya sambil jatuh atau miring. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1141 dan hadis ini disahihkan oleh beliau karena semua perawinya bisa dipercaya. Ya, di sini kalau bicara masalah poligami ada hukum tersendiri dalam Islam sebagaimana poin nomor 4 ini. Yang paling ideal adalah orang menikah 4 lalu punya istri dan berikan masing-masing haknya setiap wanita 1 malam. Mabit, ya. Semalam gitu ya. Itu yang paling ideal. Kalau tidak bisa, maka tergantung kesepakatan akadnya. Kalau misalnya dia punya istri 1 di Indonesia, 1 di luar negeri, atau 1 di kota di Jakarta, 1 di Surabaya, maka dia harus membagi waktu. Mayoritas kerjanya misalnya di Jakarta atau di Indonesia, yang di luar negeri atau di luar kota yang lain cuma jarang bisa didatangin. Tergantung, dia tulis akad, dia sepakat dulu. Akadnya ini bisa enggak? Saya cuma datang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali misalnya. Kalau si perempuan itu setuju, maka selesai. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syaratnya yang disepakati. Ya. Begitu juga dengan masalah selain mabit adalah nafkah. Ya. Nafkah ini harus adil dan adil itu proporsional. Ya. Jadi dia harus disesuaikan dengan keadaan. Wanita yang sedang hamil, kata ulama, membutuhkan tambahan nutrisi. Berbeda sisi nafkahnya dengan wanita yang tidak hamil. Karena ini mungkin kalau kayak zaman sekarang butuh tambahan susu segala macam, maka ini ada tambahan nafkah karena kehamilannya. Begitu juga pada saat dia mempunyai anak lebih banyak. Misalnya istri pertama 4, istri kedua 1 atau 2 anaknya. Maka ini nafkahnya lebih. Termasuk dalamnya adalah fasilitas rumahnya. Ini karena anaknya lebih, maka disiapkan kamar, ya. Karena anak-anak itu kalau sudah umur 10 tahun maka dianjurkan dalam syariat punya kamar sendiri. Kata Nabi SAW, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Dia jangan satu kamar. Dia mampu dia berikan kamar masing-masing. Maka termasuk keadilan adalah memberikan fasilitas ini tergantung dengan keadaan. Tentu beda mobil yang disiapkan untuk istri yang punya anak 6, dia harus mobilnya agak besar dengan istri yang punya anak 2, gitu kan? Pasti beda. Tidak mungkin disamakan dan tidak termasuk adil kalau ini mobilnya besar ini juga mobilnya besar. Karena memang ini keadaan anak-anaknya misalnya kan, seperti itulah. Dan seterusnya ini termasuk dalam bab bahasan ini. Yang kelima, suami berada di sisi istrinya selama seminggu pada hari pernikahan dengannya jika istrinya seorang gadis dan 3 hari jika istrinya seorang janda. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Lil bikri 7 ayyamin walithayyibi 3 thumma ya'udu ila nisaihi." Seorang gadis mempunyai hak 7 hari dan seorang janda mempunyai hak 3 hari. Kemudian ia suami yang beristri lebih dari 1 kembali menemui istri-istrinya yang lainnya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1460. Jadi kalau orang punya istri menikah, kemudian dia poligami, tergantung sekarang istri keduanya gadis atau janda. Kalau gadis, maka si gadis ini begitu sudah akad nikah punya hak 6 hari, seminggu. Jadi 6 hari itu dia sama si gadis saja, dia nggak kasih waktu istri yang lain. Ya, semuanya full buat dia. Kalau janda 3 hari. Setelah itu baru dia kembali menggilir semuanya. Ya. Yang keenam, suami disunnahkan mengizinkan istrinya menjenguk salah seorang dari mahramnya yang sedang sakit
atau melihat jenazah salah seorang dari mahramnya meninggal dunia, atau mengunjungi sanak kerabatnya jika kunjungannya tidak merugikan kemaslahatan suami. Ini termasuk hak istri. Jadi nggak boleh putus nasabnya istri. Nggak boleh pergi ke rumah orang tuamu. Nggak boleh ketemu sama kakakmu. Nggak boleh ketemu sama adikmu. Gimana caranya dihapus nasabnya? Gimana cara? Jelas-jelas ini orang tuanya, ini adiknya, ini kakaknya. Nggak mungkin, ya. Ingat, cemburu hanya pada pelanggaran agama. Cemburu itu seperti tombak yang tajam, kata ulama. Dia bisa mengalahkan musuh, atau dia bahkan bisa melukai pemiliknya. Kalau misalnya kita cemburu pada tempatnya, pasangan kita melanggar agama lalu kita cemburu, itu tepat sasaran. Tombak itu kena syaitan, musuh kita. Gitu kan? Misal istri bergaul bebas sama laki-laki, suami sembarangan buat maksiat, dia cemburu. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia cemburu bukan pada tempatnya, misalnya cemburu sama mertuanya, mencemburu sama anaknya, cemburu sama iparnya, ini salah tempat. Bisa jadi kena dia sendiri. Karena nggak mungkin diputus nasab, gitu kan? Ada begitu, ada istri banyak menjadi penyebab suaminya durhaka sama ibunya. Pilih saya atau ibumu. Banyak kan si suami cinta sama istrinya, maka dia sembunyi-sembunyi kalau ketemu ibunya. Ini clear, gitu kan? Nggak boleh seperti itu. Dia harus betul-betul memberikan hak ibunya juga. Si istri juga harus bisa mendukung dia dalam hal itu. Tidak boleh dibiarkan ini terjadi. Siapapun wanita yang menjadi penyebab suaminya durhaka sama orang tuanya, Allah juga akan kasih anak-anak yang durhaka dengan dia. Ya, harus hati-hati. Itu poin yang disusun oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, 6 poin tentang hak istri. Ya. Kemudian masuk poin nomor 2, hak-hak suami atas istri. Ini berarti hak seorang laki-laki di antara kita terhadap istrinya, boleh dia tuntut. Ya. Seorang suami memiliki sejumlah hak atas istrinya sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tadi ayat ini kita pakai juga sebagai dalil tentang haknya istri. Sekarang juga dipakai tentang hak suami. Karena Allah mengatakan dan juga dia punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Berarti ada kewajiban istri. Yang dimaksud dengan kewajiban istri pada suami pada ayat di atas adalah hak suami atas istri. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna lakum min nisaikum haqqa. Sesungguhnya kamu memiliki hak atas istri-istrimu. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1163. Di antara hak-hak seorang suami atas istrinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditaati istrinya dalam kebaikan. Jadi istrinya wajib menaatinya dalam hal-hal yang bukan merupakan suatu kemaksiatan kepada Allah dan dalam kebaikan. Istri tidak wajib menaati suaminya dalam hal yang tidak sanggup dikerjakannya atau hal-hal yang menyusahkannya. Berdasarkan firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kemudian sabda Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang supaya bersujud kepada seseorang yang lain, manusia ke manusia, maka aku akan suruh istri sujud pada suaminya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1159. Jadi ini yang pertama, ibu-ibu harus taati suami. Maksud dalam masalah ini adalah mendahulukan suami dari diri sendiri. Ya, kalau mau makan, kalau mau keluar, kalau suami bilang saya mau ke sini, temani ya. Istri mau ke tempat yang lain, maka istri mengatakan baiklah ke sana dulu baru ke tempat saya ya. Jadi mengalah, itu masuk dalam bab taat dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istri wajib menjaga harta suaminya, wajib menjaga kehormatannya dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali atas seizinnya. Jadi ini ada 3 poin di sini ya. Wajib menjaga harta suami.
rumah yang diamanahkan, kursi, TV, nggak boleh menjual tanpa izin suami. Ya, banyak istri begitu, tidak bertakwa kepada Allah, menjual-jual barang, jual ini, jual itu, ya, suaminya tidak tahu. Ini nggak boleh. Maksud dalam masalah ini adalah uang nafkah bulanan yang dikasih, kalau ada lebih laporkan. Ya, ini ada uang lebih, bagaimana? Ya sudah buat kamu, ya sudah halal, gitu kan? Atau dari awal negosiasi, ini kalau ada lebih bagaimana? Ya buat kamu saja, ya sudah dari awal. Mau ada lebih mau enggak, ya sudah. Wajib menjaga kehormatannya, maksudnya jangan sampai selingkuh, ya. Menjaga nama baiknya suami. Laki-laki perempuan kalau sudah berstatus istri, lupakan laki-laki lain sudah. Yang terbaik adalah suamiku ini. Mau bagaimanapun bentuknya, ya sudah ini suami saya. Ini manusia yang paling gagah di dunia, yang paling perkasa, yang paling hebat, udah ini. Lupain laki-laki lain karena tidak ada poliandri dalam Islam. Ya boleh, ya. Kemudian yang ketiga di sini masuk dalam poin nomor 2 ya, adalah tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Mau kemanapun walaupun niatnya baik, ya. Saya sarankan kepada bapak-bapak untuk mempermudah buat istri ini. Kalau saya begitu, saya paksakan istri saya, izinnya kalau mau keluar. Walaupun tidak sempat telepon, tulis WA. Saya hari ini kesini ya, izin. Cukup. Ya, kita mudahkan saja, oh iya kita sudah tahu ke sana. Ibu-ibu juga jangan tidak izin, karena ini perintah agama. Dan ada baiknya, kalau sampai ibu na'udzubillah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tabrakan, diganggu orang, suami tahu ibu di mana. Bisa disusul, bisa dikirim orang ke sana, bisa dibantu, ya. Maka ini manfaatnya besar. Ada hadis yang sangat tegas berhubungan dengan masalah ini adalah sabda Nabi SAW, istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya maka dilaknat sampai dia kembali. Ya, nanti diangkat berkah hidupnya, ya. Apalagi kalau nakal-nakalan nih, ya. Keluar mau jalan-jalan sama teman-temannya baru pura-pura mengatasnamakan pengajian lah segala macam. Karena ada telepon temannya, nanti kalau suami saya tanya bilang ada di rumahmu ya. Suaminya telepon, ada enggak? Oh ada, lagi sholat duha lagi. Luar biasa, ahli neraka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihah adalah wanita-wanita yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada disebabkan Allah telah memelihara mereka. Tahu apa artinya nih? Allah memelihara mereka. Tahu nggak? Ibu-ibu tahu nggak? Kenapa kok Allah bilang mereka harus menjaga kehormatannya, tidak boleh selingkuh sebagaimana Allah telah memelihara mereka? Apa pemeliharaan Allah terhadap ibu-ibu? Ya. Pemeliharaannya adalah sebelum nikah Allah wajibkan ayahnya ibu menafkahi. Jadi makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ini semua wajib bagi ayah. Kalau dia sampai gadis tua pun tidak menikah, maka tetap wajib ayah biayai. Ayah meninggal, paman. Pindah ke saudara, kewajiban banyak. Jadi selalu terjaga perempuan. Sudah menikah, laki-laki yang baru dikenal, wajib hasil keringatnya kasih ke istrinya. Makannya, minumnya, segala macam. Jadi dalam dua keadaan, belum nikah atau sudah nikah, Allah jaga mereka. Makanya Allah bilang, wanita salihah justru wanita yang menjaga dirinya, tidak selingkuh lagi, tidak berzina, karena Allah sudah kasih dia suami, sebagaimana Allah telah menjaga dirinya. Jelas nggak ini? Benar ya? Tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Juga sabda Nabi SAW, khairun nisa'i allati idha nadarta ilaiha sarratka, wa idha amartaha ata'atka, wa idha ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baik istri, ini yang paling layak dijadikan sebagai istri. Kata sebagian ulama, jadikan doa seperti itu kalau minta istri. Adalah yang jika kau melihatnya, kau akan merasa senang. Ia menyenangkanmu karena pakai baju yang disuka sama suaminya, senyumnya, ramahnya, sisiran rambutnya, penataan rumahnya, masakannya, semua seperti yang suaminya suka. Ini ahli surga, ya.
Ini sebaik-baik istri. Makanya ibu-ibu harus tahu sisiran rambutnya, warna bajunya, ya, apalah semuanya, ya. Penataan rumahnya, tanya suaminya, yang mana yang disuka, seperti apa, biar saya jalankan seperti itu, ya. Harus difahami ini. Jadi kalau suami suka rambut panjang, jangan potong rambutnya, Bu, ya. Ada pernah rumah tangga sudah 15 tahun, rumah tangga mau cerai. Saya sampai hadapi kasus itu. Saya ketemu sama suaminya, kenapa antum mau ceraikan ini? Saya ini suka rambut panjang. Sudah 15 tahun saya nasihati dia supaya rambut panjang, setiap panjang sedikit potong. Alasannya saya memang suka begini, terima ya silakan, tidak mau ya sudah. Puncaknya pas suaminya mau ceraikan baru nangis-nangis. Kenapa kalau rambut panjang ini? Apa susahnya ibu-ibu rambut panjang? Susah merawat. Kenapa susah merawat? Ya memang resikonya rambut panjang karena lebih indah, ya memang begitu. Lebih dijaga juga dan memang sunnah Nabi SAW itu. Kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ru fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya. Yang begitu sunnah Nabi SAW. Laki-laki dan perempuan sama. Jadi, kan? Termasuk keindahan bagi seseorang menjaga rambut itu. Kecuali kalau bapak-bapak lagi umroh, haji, maka dia gundul, ya itu beda. Tapi kalau lagi tidak ada kegiatan ini, maka dia juga merawat, menyisir rapi. Ada sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Nabi bilang suruh keluar orang ini, sisir rambutnya dulu baru masuk masjid. Tentang sholat Jumat, siapa yang pergi Jumat, mandi dengan bersih, menyisir rambutnya dengan rapi. Riwayat lain mengenakan minyak di rambutnya supaya kalau disisir rapi. Kemudian dia menggunakan minyak baju terbaiknya dan menggunakan minyak wangi terbaik di rumahnya. Kemudian dia sholat, datang ke masjid. Kemudian dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid maksudnya. Kemudian dia dengarkan khutbah lalu dia sholat Jumat. Kecuali dosa-dosanya yang lalu dimaafkan. Jadi Islam berhubungan sekali pengampunan dosanya dengan kebersihan tadi, termasuk rambut itu sendiri. Juga ada hadis Nabi SAW tentang masalah adab safar. Ya. Saya nggak tahu sudah dibahas pada bab sebelumnya atau tidak, tapi jelas ada adab safar. Di antaranya, kalau nggak salah sudah pernah kita bahas itu ya. Masalah adab safar itu. Di antara hadis Nabi SAW dihasankan oleh para ulama, janganlah seseorang antara kalian pulang di malam hari kecuali dia sudah beritakan kepada istrinya. Agar istrinya sempat, dua hal Nabi bilang. Menyisir rambutnya dengan rapi dan mencukur bulu kemaluannya. Maksudnya membersihkan, jangan sampai ada bau yang tidak sedap. Karena suaminya biasa kalau pulang safar pasti mau biologis, gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi merata rambut, menjaga bau badan ini luar biasa. Masuk dalam sabda Nabi SAW ini, ya. Yang sudah pernah saya bahasakan, bapak-bapak memang laki-laki sensitif dengan bau-bau ibu-ibu, ya. Jadi kalau mau biologis dia cium bau mulut, bau nafas, ya. Maaf, bau-bau kemaluan yang tidak sedap ini biasanya buat traumatis. Biasanya suami nggak mau mendekat gara-gara itu. Tapi mungkin dia malu bilang, gitu kan. Tapi kalau suaminya dekat di sebelah kanan wangi, sebelah kiri wangi, semuanya wangi. Suaminya mau dekat terus otomatis. Gitu. Kalau istri kadang-kadang karena cintanya sama suami biar bau keringatnya suka juga dia. Hah? Bahkan kadang-kadang ada istri yang bilang, ini keringat suamiku yang mencari nafkah halal. Kalau kita, istri habis cuci baju, lalu dekat-dekat, walaupun dia sudah cuci baju. Nggak ada suami yang bilang, ini keringat istriku yang cuci baju. Lari dia jauh-jauh. Ya. Sebaik-baik istri adalah jika kau melihatnya, ia akan menyenangkanmu. Yang kedua, jika kamu menyuruhnya mengerjakan sesuatu, maka ia taat kepadamu. Masakin saya ini ya, temani saya begini ya. Pokoknya tugasnya istri ya untuk suaminya udah. Kalau diperintahkan selama bukan maksiat wajib patuh. Apapun itu sifatnya. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Gak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Juga dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, dan ia menjagamu dengan menjaga dirinya serta hartamu. Artinya kalau kamu lagi tidak ada, amanah rumah, amanah harta, uang yang diamanahkan, semua dijaga. Itu hak yang kedua, istri menjaga harta suaminya,
kehormatannya dan tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izinnya. Yang ketiga, istri wajib bepergian dengan suami jika suami menghendakinya. Bila seorang wanita tidak mensyaratkan kepada suaminya bahwa ia akan bepergian dengan suaminya dalam akad nikah, karena bepergiannya seorang istri bersama suami termasuk ketaatan yang diwajibkan kepadanya. Jadi kalau misal gini, kalau pas mau akad nikah, seorang istri bilang, saya punya ibu yang sudah tua, saya punya ayah yang sudah tua. Kalau saya dinikahi nanti, saya kasih syarat satu saja. Kalau safar nggak usah ajak saya. Saya di rumah saja sama ibu saya, sama ayah saya. Suaminya setuju, maka itu akad. Berarti nanti kalau safar suami nggak boleh ajak lagi istrinya. Kecuali istrinya sendiri yang mau. Kalau enggak ya sudah berarti nggak boleh. Makanya beliau katakan di sini, istri wajib bepergian dengan suaminya jika suaminya menghendakinya. Bila seorang suami tidak mensyaratkan kepada suaminya bahwa ia tidak akan bepergian dengan suaminya dalam akad nikah. Kalau sebelum akad nikah dia kasih syarat, berarti dia punya hak untuk itu. Yang keempat, istri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya kapan saja suaminya ingin menggaulinya. Karena menggaulinya merupakan salah satu haknya berdasarkan sabda Rasulullah SAW. "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak mendatanginya sehingga suaminya marah kepadanya semalaman, niscaya para malaikat melaknat istri tersebut hingga pagi hari. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3237, Imam Muslim 1736. Ini hak biologis maksudnya, ya. Jadi ibu-ibu tidak boleh nolak. Ini sudah pernah saya jelaskan hadis juga yang lain, ya. Yang kata seorang ibu yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai ummul mukminin, bagaimana kalau salah seorang di antara kami tidak lagi ngambek, lagi marah dan tidak punya hasrat dalam biologis, lalu suaminya panggil, dia nolak, dosa enggak?" Maka kata Aisyah, kalau seseorang di antara kalian, iya dosa. Kalau seseorang di antara kalian sedang ada di atas tunggangan untanya, sudah mau pergi, suaminya panggil, wajib dia datang. Lalu bagaimana kalau seseorang di antara kami sedang haid? Kata Aisyah, cukup dia meletakkan pembalut atau kain di atas kemaluannya, selebihnya milik suaminya. Jadi tidak ada penolakan dalam masalah itu. Yang kelima, jika seorang istri ingin berpuasa sunnah, sedangkan suami berada di rumah, maka ia wajib meminta izin kepadanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni." Tidak halal bagi seorang istri berpuasa saat suaminya berada di rumah, kecuali atas izinnya. Riwayat Bukhari nomor 5195, Imam Muslim 1026. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang puasa sunnah, ya. Kalau mau sholat sunnah, kalau mau puasa sunnah, izin sama suami. Nah, karena melayani suami lebih wajib. Misal kayak ini hari Senin, hari puasa, ibu biasa puasa, suami lagi cuti di rumah. Jelas ibu tahu dia akan cuti, bilang, saya biasa puasa Senin Kamis, besok kan lagi cuti, saya puasa enggak? Boleh enggak saya izin puasa? Kalau dia bilang enggak usah, temani saya makan segala macam, ya. Maka udah, ada biologis. Bahkan kata sebagian ulama, kalau dia lagi puasa sunnah, suaminya ajak biologis, ya dia layani, batal puasanya. Tapi itu puasa sunnah, bapak-bapak. Jangan tarik ini ke puasa Ramadan. Dosa Ramadan. Atau istri lagi bayar utang Ramadan, sudah jelas-jelas dia bayar utang Ramadan, nggak boleh dibatalin. Atau puasa nazar, ya, kalau sembuh saya akan puasa 3 hari, lalu dia lagi puasa, nggak boleh diganggu, jauh-jauh, ya, zikir di masjid, jangan dekat-dekat. Baik, poin selanjutnya, poin I, nusyur atau pembangkangan istri. Bagaimana kalau istri membangkang? Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan secara umum, ya, tapi saya bacakan karena di bab ini ada khususnya.
Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, jika seorang istri membangkang kepada suaminya, tidak patuh kepadanya, melecehkan suami dan menolak menunaikan kewajibannya, maka hendaklah suami menasihatinya. Tapi jika istrinya tetap membangkang, maka hendaklah suaminya mendiamkannya di tempat tidur atau tidak menggaulinya dalam jangka waktu yang dikehendakinya. Akan tapi mendiamkannya dalam arti tidak mengajaknya berbicara. Hendaknya tidak lebih dari 3 hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahillu li mu'minin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6077, Muslim 2560. Tentu ini khilaf di antara ulama ya. Berapa lama wanita nusyuz boleh diboikot atau dihajar? Ya, ada pendapat yang mengatakan begini 3 hari seperti Syekh Abu Bakar rahimahullah, ada mengatakan boleh sampai sebulan. Ya, tapi tidak lebih dari sebulan. Hajar tidak boleh lebih dari sebulan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menghajar para ummahatil mukminin sebulan. Waktu mereka rame-rame, istri-istri Nabi minta dinaikkan nafkah, maka Nabi SAW marah dengan mereka. Lalu Nabi boikot mereka sebulan. Nabi SAW bersumpah selama sebulan tidak akan mendatangi istri-istrinya. Lalu beliau pun tinggal di dalam satu rumah yang tidak berinteraksi sama istri-istri beliau selama sebulan, gitu kan. Setelah 29 hari Nabi SAW masuk pertama kali bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun pada saat itu dan istri-istri yang lain diberi pilihan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, turun firman-Nya Allah. Ya, disuruh berikan pilihan, mau melanjutkan rumah tangga dengan nafkah yang ada, ikut patuh dengan Allah dan Rasulnya, atau cerai. Maka semuanya memilih untuk bersatu dengan Nabi SAW dengan nafkah yang ada. Maka Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, Anda sudah bersumpah sebulan tidak menggauli kami. Maka kata Nabi SAW, bukankah 1 bulan itu 29 hari? Kenapa satu sudah 29 hari? Aisyah menghitung rupanya pemboikotan tersebut. Ya. Jika istrinya tetap membangkang dan tidak patuh kepadanya, maka suaminya berhak memukulnya pada bagian anggota tubuhnya selain muka dengan pukulan yang tidak membuatnya terluka. Jika istrinya masih tetap membangkang dan tidak patuh kepadanya, hendaklah diutus wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri. Kemudian keduanya menemui masing-masing dari pasangan suami istri itu secara terpisah dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan keduanya serta mendamaikan keduanya. Jika segala usaha tetap tidak membawa hasil, maka keduanya supaya berpisah dengan tolak bain, yaitu tolak yang tidak memungkinkan keduanya rujuk, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan di dalam pembahasan berikutnya. Nanti ada bab khusus masalah cerai ya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Ya. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam atau orang yang bijaksana dari keluarga laki-laki dan seorang hakam atau juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik, sekarang kita masuk ke masalah yang bujang-bujang harus tutup kuping. Nah, karena belum punya pasangan. Bagaimana kita mau bahas ini? Atau biar saja dengar. Sekarang kita masuk ke etika ranjang. Nah, etika di tempat tidur. Poin J-nya. Adapun etika di tempat tidur adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Suami diharuskan mencandai atau mencumbui istrinya hingga gairah seksualnya memuncak. Ini adab yang pertama. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, janganlah seseorang di antara kalian wahai kaum laki-laki menggauli istrinya seperti hewan menggauli betinanya. Hendaklah di antara mereka ada rasul. Rasul itu kayak pembuka, utusan. Ya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu rasulnya? Apa itu pembukanya? Kata Nabi SAW, ciuman dan cumbuan. Ya. Dalam riwayat lain, ciuman dan perkataan yang indah. Jadi memang biologis kan sangat baik dan indah, nikmat. Maka seseorang harus juga memulainya dengan kondisi jiwanya tenang, nyaman, bersih, wangi. Ya, maka ini wajib dilakukan. Hukumnya wajib. Jadi tidak boleh laki-laki seperti hewan. Kapan dia mau menggauli, syahwatnya bangkit, dia tinggal ya menggauli istrinya lalu ditinggalkan sama dia. Ini nggak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis yang cukup tegas dihasankan oleh sebagian ulama, bukan dari golongan orang yang tidak mencumbui. Ya. Ya, harus ngobrol dulu, bicara, dilunakkan suasana. Ya. Kemudian baru setelah syahwatnya bangkit, istrinya sudah pengen, baru dia menggaulinya. Yang kedua, suami tidak sepantasnya melihat vagina istri. Ini khilaf yang terlalu nanti saya jelaskan ya. Karena bisa jadi istrinya tidak menyukainya, sehingga hal itu termasuk salah satu perbuatan yang harus ditinggalkan. Khusus masalah menikmati kemaluan, selain kemaluan dengan kemaluan, ini ulama khilaf di antara dalam masalah ini. Yang pertama ada yang mengatakan boleh menikmati apa saja, termasuk boleh mencium kemaluan, segala macam itu dibolehkan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, karena dalil yang jelas mengharamkan itu hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid atau meletakkan kemaluan di dubur. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَقَدِّمُوا نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Istri adalah ladang kalian, maka gaulilah ladang itu atau datangi ladang itu sesuai dengan kalian inginkan dan dahulukanlah diri kalian. Mana dahulukan diri kalian, silahkan dengan gaya apa saja. Yang penting jangan yang haram. Itu saja. Tapi sebagian ulama yang jumhur ini pun mengatakan dianjurkan agar tidak ada ikrah dalam masalah itu. Khusus masalah jangan ada ikrah. Jadi dalam masalah biologis nggak boleh ada paksaan. Jadi memang karena keinginan dia melakukannya. Maka itu baru positif ya. Pendapat kedua, seperti Syekh Abu Bakar ungkapkan di sini, dianjurkan untuk tidak melihatnya. Ya. Cuma sekedar rangsangan kemudian menggaulinya. Yang ketiga, ketika hendak melakukan hubungan suami istri, maka suami semestinya berdoa lebih dahulu dengan doa berikut. Allahumma jannibna syaitani wa jannibish syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan serta jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya biologis ataupun anak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Lau anna ahadakum idha arada ya'tiya ahlahu qala Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani ma razaqtana. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu syaitanu abada. Jika salah seorang di antara kamu hendak mendatangi atau menggauli istrinya serta berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan serta jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Maka jika keduanya ditakdirkan mempunyai anak dari hubungan keduanya tersebut, niscaya anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2165, Imam Muslim 1434. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Artinya kalau baca doa ini sebelum biologis, apalagi sudah jelas akan menuju ke arah sana, sudah mulai ada sentuhan tangan, sudah ciuman, maka mulai baca ini. Jangan sampai ditunggu pada saat mau biologis, khawatir nanti lupa. Sementara memang manfaatnya besar sekali. Syaitan tidak ikut dalam biologis tersebut, dan anak itu kalau lahir hamil dari hubungan tersebut, anak itu tidak akan diganggu syaitan selama-lamanya. Kata ulama hadis adalah dia akan jadi anak yang baik. Kalau ada pelanggaran dinasihati dia bisa dengar, gitu kan. Jadi anak yang durhaka benar-benar itu kemungkinan orang tuanya memang tidak baca doa. Gitu. Hal itu juga berdasarkan atau poin itu poin nomor 3. Poin nomor 4, suami diharamkan menggauli istrinya ketika sedang haid, nifas, atau sebelum mandi dari keduanya, ya, sebelum suci.
meskipun telah bersih. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ya, jadi kalau wanita haid, cuma berbeda antara kita sama Yahudi ya. Kalau orang Yahudi, kalau istrinya haid disuruh pulang ke rumah. Nggak boleh kumpul sama suaminya, nggak boleh makan sama-sama, nggak boleh ngobrol sampai selesai haid baru pulang. Dan itu ternyata mendominasi pemikiran orang-orang Madinah pada saat itu. Waktu mereka masuk Islam, mereka juga fahamnya begitu, tapi Nabi SAW luruskan. Ya, waktu ditanya Nabi SAW, bagaimana hak kami dari istri sementara istri kami sedang haid? Kata Nabi SAW, lakukanlah apa saja kecuali persetubuhan. Jadi kita boleh ciuman, boleh pelukan, boleh memuaskan diri. Dan pernah saya jelaskan, onani haram dalam Islam. Tapi kalau istrinya yang lakukan tidak apa-apa. Ya. Terutama dalam masalah kasus-kasus haid ini. Ya. Kemudian selanjutnya, dan juga ada hadis Bukhari ya, yang Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, seseorang di antara kami, para istri-istri Nabi, kalau ingin digauli oleh Nabi SAW sementara dia sedang haid, maka kami disuruh keraskan ikatan di tempat keluarnya darah, di kemaluan maksudnya. Lalu Nabi SAW menggauli kami. Yang kelima, suami diharamkan menggauli istri di tempat yang selain vagina, maksudnya duburnya. Karena ada dubur, ada kubul, ada dubur di belakang ini haram sama sekali karena ini tempat kotoran, cuma keluar gas dan tinja, kotor, tidak boleh sama sekali digauli. Ini syaitan menggoda orang-orang kadang-kadang melakukan karena mencontohi orang non muslim, ya. Sama dengan homoseksual orang melakukan, ini semua sumber penyakit, ya. Suami diharamkan menggauli istrinya di tempat yang selain vagina karena hal itu dilarang keras berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man atam ra'atan fi duburiha lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi atau menggauli istrinya pada duburnya, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Yang keenam, suami tidak boleh mengeluarkan kemaluannya sebelum syahwat istrinya mencapai puncaknya, karena hal ini dapat menyakitkannya, sedangkan menyakiti seorang muslim termasuk perbuatan yang diharamkan. Ini ada dalilnya ya, tidak ditulis oleh Syekh Abu Bakar sini. Hadis sahih itu. Itu sudah saya bedah di buku Mahkota Pengantin dan sekarang juga sudah dibedah di buku Beginilah Mendidik Anak. Ada kajian di Masjid At-Taqwa di Cempaka Putih hari Kamis siang itu, pagi jam 10, 11 sampai duhur. Itu sudah kita bahas. Hadis ini ada hadis sahih. Yang kata Nabi SAW, janganlah seseorang antara kalian ya mencabut ya, maksudnya bahasa memang kemaluannya ya sebelum istrinya mencapai puncaknya. Ya, jadi dia bersabar, dia memberikan kesempatan istrinya untuk menyelesaikan, termasuk adab jima. Yang ketujuh, suami tidak boleh melakukan azal. Azal artinya menumpahkan sperma di luar vagina karena tidak menghendaki kehamilan kecuali atas seizin istrinya, serta tidak diperbolehkan melakukan azal kecuali dalam kondisi yang sangat darurat berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengannya, huwal wa'dul khafi. Azal itu adalah pembunuhan terselubung. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1442. Jadi di zaman Nabi SAW, sahabat kalau tidak mau istrinya hamil, nggak kayak kita sekarang kan sudah ada alat KB segala macam. Kalau zaman dulu atau spiral apa. Kalau zaman dulu nggak ada, jadi mereka lakukan azal. Azal itu memang menumpahkan sperma di luar rahim. Tapi para sahabat mengatakan dalam riwayat-riwayat lain, kami berazal di zaman Nabi SAW sementara wahyu turun dan tidak ada yang melarang kami. Artinya dibolehkan, gitu kan? Yang kedelapan, jika suami ingin mengulangi hubungan suami istri, maka ia disunnahkan berwudu. Demikian juga jika ingin tidur atau ingin makan sebelum mandi janabah. Ya, sebagaimana hadis juga di sini tidak disebutkan, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, bila seseorang di antara kalian ingin mengulangi biologis dengan istrinya, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu, karena itu akan lebih memotivasi dia. Jadi wudu itu subhanallah menyentuh titik-titik urat saraf ya, sensitif di dua telapak tangan, wajah, kepala dan kaki. Ini tempat-tempat ada urat saraf memang menyegarkan. Makanya orang kalau ngantuk wudu ya, orang kalau emosi ya, ini menenangkan jiwa. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah berdiri duduklah, kalau duduk masih marah baringlah, kalau masih marah berwuduklah.
Itu dari syaitan dan itu akan menghilangkannya. Ya. Begitu juga Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, semalam aku sempat tidur dalam keadaan junub dan aku tidak mandi kecuali pagi hari, menjelang subuh maksudnya. Tidur dalam keadaan junub, boleh nggak ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, boleh asal kau berwudu dulu sebelum tidur. Asal kau berwudu dulu sebelum tidur. Orang capek malam, bersihkan kemaluannya, dia wudu baru dia tidur. Ya. Ini juga dalil jelas kalau bolehnya wudu bagi wanita haid di malam hari ya. Walaupun dia haid, dia wudu saja. Karena sunnah Nabi SAW wudu kalau mau tidur kan. Yang kesembilan yang terakhir di sini, suami dibolehkan berhubungan dengan istrinya yang sedang haid atau nifas, tapi tidak boleh pada anggota badan di antara pusar dengan lututnya. Maksudnya kemaluannya, berdasarkan sabda Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja selain nikah atau hubungan suami istri. Hadis ini riwayat Muslim nomor 302. Ya, Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah. Ini teman-teman nasihat saya terakhir bagi para muslimah. Tidak usah lagi berfikir laki-laki lain. Sudah menikah, selesai. Lampiaskan pengabdian anda pada suami itu. Dan sisa insya Allah tunggu umur sampai ajal datang. Masuk surga. Bi'idnillahi ta'ala. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholat, puasa Ramadan, melayani suaminya dengan hal yang baik, meninggal, maka dia boleh masuk dari 8 pintu surga, dia pilih yang mana. Mana lagi yang, apalagi yang mau dipilih dari seorang muslimah, gitu kan? Ini waswas syaitan, makanya tontonan teman-teman dijauhi. Ini perusak total tontonan. Kalau sudah mulai tertarik tonton yang tidak benar di YouTube, alihkan segera ke ceramah, ya, tilawah atau matikan handphonenya. Jangan buka pintu itu. Ya, kalau sudah terjadi kita beristighfar kepada Allah, kalau kedepannya kita perbaiki tentunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.